Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Jupiter Official. Selamat siang kan? Mak Otona, Mas. Apa kabarnya Mas? Ini kabarnya Mas, apa itu? Ya apa kabarnya? Apa itu? Singkin kabari. Apa rungana? Apa kabar? Siap tuh kabarnya. Bagaimana kabarnya? Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menemani hidup Anda. Baik, terima kasih kepada Anda yang baru pertama kali menemukan video ini, yang baru pertama kali menemukan Jupiter Official. Jangan lupa nantinya di subscribe, kemudian dinyalakan loncengnya agar ketika Tutor Gabut Official, The Gabut Official mengupload video baru, Anda mendapatkan notifikasinya. Lalu lupa pula ucapan banyak terima kasih kepada Anda yang selama ini support Tutor Gabut. Tetap support Tutor Gabut agar The Gabut Official selalu semangat mengupload video-video trending saat ini dengan penyampaian yang berbeda. Baik kan? Oke, beberapa waktu yang lalu kita pernah dihebohkan sebuah pernyataan dari Profesor Malaysia. Mana bahasa Indonesia? Kami tutup bahasa. Kita bicara dengan bahasa Melayu atau bahasa Malaysia? Bahasa Malaysia, oi. Bahasa Melayu, oi. Kami bertutur dengan bahasa Indonesia. Mana ada bahasa Indonesia? Ada sebuah pernyataan seperti itu, dan ini akan selalu teringat di pikiran orang-orang Indonesia. Mana ada bahasa Indonesia? Orang ini sama amat kayak gitu. Akan selalu ada di pikiran Indonesia. Akan selalu ada di pikiran orang Indonesia pernyataannya. Meskipun dijelaskan bahwa dulu itu adanya bahasa Melayu, kemudian pada waktu Sumpah Pemuda diganti menjadi bahasa Indonesia. Tetapi banyak netizen Malaysia itu yang berhenti sampai di situ, Pak. Tidak mau belajar, dia cuma menganggap bahwa tidak ada bahasa Indonesia, adanya bahasa Melayu. Padahal nanti perkembangannya kita akan jelaskan di sebuah video, kita akan reaksi baik. Sebelum ke sana ditambah lagi, ada juga pernyataan bahwa bahasa Melayu itu dibutuhkan oleh 300 juta orang penutur bahasa Melayu. Di bawah Melayu Mahawangsa gitu. Dulunya Melayu Mahawangsa dan sekarang 300 juta penutur, katanya seperti itu. Dulu pernah heboh seperti itu. Padahal penduduk negeri Ujung Medini itu cuma berapa? 30 sampai 40 juta. Akhirnya melobi Indonesia, menginginkan apa salahnya jika bahasa Indonesia itu depannya disematkan Melayu Semang Indonesia. Itu secara linguistik, secara bahasanya. Tapi mereka tidak memahami bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa kebangsaan, simbol kedaulatan sebuah negara. Tidak dipahami seperti itu, Pak. Seperti itu, toh. Dulu pernah booming, pernah rame. Setelah itu banyak netizen atau youtuber yang menjawab, memberikan penjelasan. Tetapi balik lagi, karena sudah terlanjur diucapkan dan terlanjur dari kalangan mereka, terutama netizen itu berpikir bahwa stop di situ, tidak dipikirkan. Mana ada bahasa Indonesia? Udah gitu. Bahasa Melayu itu seperti itu. Di video saya juga ada itu yang berkomentar seperti itu. Kasihan orang Indonesia ingin mendapatkan perlakuan dari orang Malaysia tentang bahasanya, kan gitu. Padahal ya emang dulunya bahasanya dari bahasa Melayu, tapi perjuangan untuk membentuk bahasanya sampai sekarang itu bukan yang mudah. Melayunya Melayu Rio kan seperti itu. Nah, kita akan menyimak sebuah video Kongres Bahasa Indonesia ke-12. Bagaimana nanti bahasa Indonesia ke depannya itu seperti apa? Kita simak videonya.
Badan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudristek, menyelenggarakan Kongres Bahasa Indonesia ke-12 di Jakarta mulai 25 hingga 28 Oktober. Kongres yang diikuti oleh para akademisi hingga praktisi ini diharapkan dapat menghasilkan rumusan dan rekomendasi kebijakan yang bisa diadaptasi oleh pemerintah pusat dalam rangka perlindungan, pengembangan, serta pembinaan bahasa dan sastra. Salah satu topik yang dibahas dalam Kongres tahun ini yaitu upaya internasionalisasi bahasa Indonesia. Kepala Badan Bahasa Kemendikbudristek Aminuddin Aziz mengatakan, pembahasan topik ini merupakan kelanjutan dari kesepakatan yang diamanatkan pada Kongres tahun 2018. Indonesia menargetkan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional setidaknya pada tahun 2045. Namun Kemendikbudristek berharap, internasionalisasi bahasa Indonesia dapat terwujud lebih cepat dari tahun yang ditargetkan. Tahun ini kami mengajukan bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa resmi di persidangan umum UNESCO. Bulan depan dalam 2 minggu kita akan mendapatkan hasil apakah diterima atau tidak usulan Indonesia ini. Dan kalau ini diterima, maka langkah kita untuk melakukan internasionalisasi bahasa Indonesia semakin terbuka dan target yang harusnya 2045 itu baru tercapai. Kalau tahun ini dicapai, berarti ada mempercepat 22 tahun. Itu kok. Setelah bahasa Indonesia kira-kira sampai sekarang dia berumur 95 tahun. Beberapa waktu yang lalu, tanggal 28 Oktober diperingati sebagai Sumpah Pemuda, Hari Sumpah Pemuda. Itu pencetusan pertama bahasa Indonesia sebagai bahasa kebangsaan. Dan programnya sekarang adalah menginternasionalkan, internasionalisasi bahasa Indonesia, gitu toh. Setelah 95 tahun berkembang di Indonesia dan sudah menjadi bahasa pemersatu bangsa Indonesia, begitu. Jadi internasionalisasi bahasa Indonesia ini nanti seperti dikatakan, kalau nanti 2 minggu ke depan itu disetujui dari UNESCO misalnya, nanti akan menjadi bahasa dunia. Bahasa Indonesia yang mendunia, bro. Begitu kawan. Jadi itu perjuangan orang Indonesia ya, pakar-pakar bahasa di Indonesia untuk membentuk dari bahasa Melayu yang akarnya dulu 1928 itu menjadi bahasa Indonesia sekarang itu juga bukan hal yang mudah. Perjuangannya luar biasa. Jadi kalau mayoritas netizen ujung Medin itu menganggap remeh, gara-gara ada seorang profesor mengatakan, mana ada bahasa Indonesia? Ya repot. Ini repot. Seperti itu kawan. Jadi sekarang bahasa Indonesia diarahkan untuk menjadi internasional, menginternasionalisasi agar semakin banyak warga di dunia ini menggunakan bahasa Indonesia, kan gitu tuh. Dari berapa tadi? 52 negara atau berapa? Seperti itu kawan. Dan sudah ribuan, 150 ribu lebih orang yang sudah membicarakan bahasa Indonesia, yang sudah bertutur bahasa Indonesia, belajar bahasa Indonesia dari orang luarnya. BIPA, bahasa Indonesia penutur asing, seperti itu kawan. Jadi orang-orang yang di sana itu, yang dulunya kan menggembar-gemborkan ya, dulunya 300 juta penutur, terus diadakan simposium bahasa Melayu. Tetapi kan dunia tidak tinggal diam, dunia juga tidak bodoh gitu loh. Tidak bodoh dunia. Buktinya ini lagi, satu lagi video ya. Yuk kita simak. Bahasa Melayu di Korea, apabila dia mohon kerja ke Malaysia, di Malaysia apa menggunakan bahasa Inggris. Dia dah menguasai bahasa Melayu bagai-bagai, tapi bila pergi ke sini dia berbual dalam bahasa Inggris. Jadi bila saya buat satu kajian, 99% daripada pelajar tu semua nak ke Indonesia. Sebab di Indonesia lah bahasa Melayu, bahasa Indonesia dia akan bertambah baik, peluang pekerjaan di Indonesia. Sebab di Indonesia memang mencari pelajar Korea yang fasih berbahasa Indonesia untuk bekerja di Indonesia. Sedangkan kita mencari pelajar Korea yang fasih berbahasa Inggris untuk bekerja di sini.
Jadi sebab itulah akhirnya ada tak peminat belajar bahasa Melayu di negara Korea. Sebab kan ini tidak ada masa depan. Lebih baik belajar bahasa Indonesia. Nah itu di Korea. Tadi yang bicarakan juga orang Malaysia sendiri tuh. Di Korea itu orang belajar bahasa Indonesia. Kenapa? Karena kan mereka yang bisa menggunakan bahasa Indonesia itu kesempatan kerjanya jauh lebih besar dibandingkan yang tidak bisa bahasa Indonesia. Bisa dikirim ke Indonesia atau bagaimana. Sedangkan bahasa Melayu, mereka tidak perlu belajar bahasa Melayu karena ke Malaysia cukup bahasa Inggris sudah cukup. Sudah bisa berdialog dengan orang Malaysia kan seperti itu. Malaysia kan hebat toh, bahasa Inggrisnya pinter. Gitu. Kalau Indonesia kan enggak. Indonesia kan bahasa Indonesia yang diutamakan. Seperti itu kawan. Oke ya. Cukup sekian reaksi dari tutor Gabut Official. Ada salah-salah kata mohon maaf. Ada yang baik ambil sebagai pelajaran, yang jelek buang saja. Tutor Gabut Official, Gabut Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.